Halo teman-teman, udah lama banget nggak ketemu di project Seviro ini. Jadi hari ini gue mau update Sevironya apa aja udah diganti dan kenapa gue skip videonya. Udah lama gue nggak update lagi. Itu juga ada alasannya sendiri. Nanti gue jelasin, gue terangin satu-satu sambil gue mau kasih lihat kalian apa aja sih yang udah diubah di Seviro ini. Yuk kita lihat. Oke, buat yang awal, jadi gue mau kasih lihat kalian dulu bagian mesin yang kita kerjain selama ini. Jadi mesin udah sampai sini, semuanya udah masuk posisinya, dan gue bikin semuanya yang custom seperti piping, knalpot, segala macem. Jalurnya semua udah pas, ya. Kalau kalian lihat, semuanya udah masuk ke bawah langsung, udah nggak ada yang nabrak lagi. Tapi tipis banget, jadi makanya gue pakein heat wrap di situ biar si panas knalpotnya ini nggak nyebar kemana-mana. Semoga. Dan posisi di sini juga nggak ada yang nabrak, tapi ntar gue mau rapiin lagi selang-selang ini. Dan gue udah beli ini ya, bracket buat si tali gasnya. Nanti ini di bracketnya mau dipindahin karena kemarin gue mau pindahin talinya kurang panjang kemarin yang pertama kali. Jadi gue akhirnya beli lagi, tapi kayak belum dipasang. Gue lupa kemarin belum pasang talinya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya mesin tuh harusnya udah nyala, cuma RB itu sensitif karena mesin ini tuh nggak seperti 2JZ atau yang lain, nggak seperti mesin Supra atau yang lain. Mesin ini ada timingnya, jadi timingnya ini harus diatur bener-bener pas. Gue kemarin udah ngatur semuanya ke 0 derajat, yang artinya semuanya sudah pada posisi start in place gitu ya. Maksudnya udah pada posisi awal, tapi begitu pas lagi di starter nggak nyala. Nih, gue kasih lihat cuplikannya. Oh, duanya bermasalah gak? Nggak bermasalah. Ada bunyi? Ada? Coba cekin. Udah 1-3. Nah, jadinya setelah itu gue putuskan untuk gue memanggil montir yang memang sering mengerjakan RB untuk datang ke sini. Akhirnya dia mengerjakan sekalian dia naikin mesin dan transmisi, termasuk kopelnya ke belakang, semuanya udah nyambung ke gardan. Dan ini hasilnya, jadi udah naikin sekarang posisinya. Dan gue berpikir kemarin bahwa gue pengen gelindingin dulu mobil ini. Jadi dalam arti mobil ini udah bisa berdiri sendiri dulu, baru gue pengen bawa ke tempat tuning supaya dituning jadi langsung nyala gitu. Jadi gue nggak mau atur timing ya, karena ini hal sensitif banget RB itu dengan si timingnya ini. Jadi takutnya kalau misalkan ini salah derajat sedikit, gue takutnya nggak nyala, malah ntar ngerusak segalanya gitu loh. Jadi makanya gue bikin mobil ini nggak gelinding dulu, terus nanti gue mau towing ke tempat tuningnya gitu. Nah, untuk ngegelinding itu akhirnya gue memutuskan untuk selesain kaki-kaki dulu. Nah, ini kaki-kaki yang udah gue rapihin. Jadi dari awal gue kasih tahu dulu. Jadi sebelumnya gue udah sempat bawa ke tempat bubut. Kalau kalian lihat di sini, ini bautnya dari 4 gue udah jadiin 5 sekarang. Ini adaptor ya. Jadi bagian dalamnya ini tetap udah gue bubut, si hubnya itu gue jadiin 5 baut dari yang 114 jadi 5114. Terus gue adaptorin keluar lagi karena setup daripada pelek gue yang gue pakai itu di sini ya peleknya. Nah, ini peleknya yang gue pakai ini, setupnya itu lebih masuk kalau misalkan nggak pakai adaptor. Jadi gue harus keluarin pakai adaptor yang 20 mili nih, 2 cm ya gitu. Ini bagian belakang belum gue pasang, gue baru pasang bagian depan karena bagian belakang belum gue atur coilovernya. Nah, ini gue udah pasang coilover 4 juga nih ya, kalian bisa lihat di depan juga tuh. Nah, terus gue ganti rem juga nih. Ini piringan remnya besarnya 330. Terus gue pakai Nashin 4 pot di sini. Jadi kelihatannya sangar ya, gede gitu. Tapi kalau ketutup nanti setidaknya kelihatan masih gue pakai BBK gede, kelihatannya gitu piringannya. Keren banget. Nah, ini yang bagian belakang
disc brake-nya nggak gue ganti big brake kit karena ada rem tangannya juga. Terus gue males ganti belakangnya karena gue nggak keperluan untuk ngedrift banget. Jadi rem tangan belakangnya masih bentuk standarnya, tapi bautnya udah gue ganti 5 nih di sini. Jadi udah bisa pakai 5114 peleknya. Gitu. Terus nggak lupa gue kerjain bagian dalam juga di sini. Kalau kalian lihat, sorry berantakan banget itu bagian panel-panel dashboardnya. Nah di sini gue udah pasang Nismo quick shift-nya. Jadi di sini ini short shift ya. Jadinya kalau misalkan kalian masukin ke gigi tuh nggak terlalu jauh jaraknya. Kalau misalkan kalian masukin kayak blok banget ke dalam, ini cuma kayak tuh, cuma begitu aja masuk udah. Tuh. Dan soft ya ngerasanya. Di sini gue pakai shift knob yang karbon nih. Ini baru gue pasang nih, baru kemarin malam. Terus di sini juga ada yang buat tuas rem tangannya karena mobil ini dari awal pencetannya dicopot sama pemilik sebelumnya. Akhirnya gue beli punya Cusco ini untuk nahan gitu. Tuh. Jadi kalau kalian tarik dia bisa nahan tuh. Kalian harus pentokin ke depan gitu. Kalau mau turunin gampang, tinggal pencet aja kayak biasa. Gitu. Tuh. Nah kemarin itu pas lagi kita ngurusin mesin, pas lagi kita mau tes nyala, kita udah ngurusin kabel dulu sebelumnya. Jadi kita tes juga, kita pakai software si ECU standalone-nya itu untuk mastiin bahwa semuanya nggak ada masalah dan kabelnya bener. Dan ternyata semuanya ngebaca nggak ada masalah sama sekali. Yang artinya perkabelannya sudah beres, nggak ada sedikit pun malfungsi atau gimana. Tapi hanya masalah pada timingnya aja dari mesin ini. Nah, untuk alasan kenapa gue menggunakan montir, gue nggak banyak kerjain sendiri sama si Anus lagi untuk project yang ini, karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah si Anus juga lagi lanjutin project RX-8-nya, nggak di sini tapi dia lagi pinjem bengkel Victor di XS, jadi dia lagi ngebangun RX-8-nya di sana. Dan jujur gue kurang paham untuk ngebongkar mobil ini, gue nggak paham banget. Jadi setelah ngebongkar kemarin, untuk memasangnya lagi gue butuh bantuan montir yang berpengalaman. Jadi dia ngebantuin gue untuk masang-masang kaki-kaki dan si mesinnya ini gitu. Nah, jangan lupa like, share, subscribe-nya. Kalian udah komen di video sebelumnya untuk minta kabar ini, thank you banget. Dan jangan lupa komen-komen membangun kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian dislike, kalian komentar kenapa kalian gak suka dengan videonya, untuk membangun kita juga. Kedepannya harus lebih baik juga kita di channel ini, supaya kalian gak bosan nonton kita, oke? Nah, share-nya yang banyak, jangan lupa komen-komen juga lagi, yang banyak juga komennya. See you in the next video, bye bye.